Anis bisa, Yuda bisa? Bisa. Ruli? Halo? Bisa. Bisa. Ya, terima kasih. Mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang wabarakatuh. Pertama ini untuk sidang skripsi secara online, saudara Heri akan memanfaatkan hasil penelitiannya yang berjudul mesin praktik dan siswa. Sebelum dimulai, kita cek dulu persyaratan sidang. Yang pertama yang dihadiri oleh DP, sudah, dan sendiri sama Anis. Penguji minimal 2, sudah, Wida sama Bu Ruli, untuk pelaksanaan yang dimulai. Silakan saudara Heri untuk memulai maksimal 10 menit untuk memaparkan hasil penelitiannya. Ya, siap Pak. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pembimbing saya, dan Bapak Anis Arendra selaku dosen pembimbing kedua saya, dan Bu Ida Lumintu dan Bu Ruli serta Pak Agus Alim selaku penguji saya di sidang skripsi. Saya akan membahas tentang mesin batik teknik industri generasi kedua yang berjudul pengembangan mesin batik generasi kedua dengan pengaruh feed rate, kecepatan membatik, dan temperatur pemanas terhadap kualitas hasil membatik, yaitu dari saya Heri Santoso, angkatan 2016, NIM 107. Latar belakang dari penelitian saya yaitu mengenai batik. Batik merupakan warisan dari leluhur yang sudah lama digunakan oleh pada zaman keadaan keraton, yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, yaitu budaya luar negeri pada tanggal 2 Oktober 2009. Pada batik sendiri memiliki proses pembuatan yang sangat lama, yaitu salah satunya pada proses pembuatan pembatikannya, yaitu memakan waktu 2 sampai 3 minggu untuk melakukan pembatikannya. Akan tetapi tergantung dari kesulitannya pembatikan dari model batik tersebut, bisa juga melebihi dari 2 sampai 3 minggu tersebut. Yang ketiga yaitu ini merupakan hasil mesin batik generasi yang pertama, akan tetapi memiliki kendala yaitu pada desain canting yang tidak ergonomis, kemudian hasil lilin yang sedikit meluber, dan canting menggunakan botol reduction. Dan penelitian terdahulu, di mana pada penelitian terdahulu yaitu pada Mas Diki Rengga pada 2019 dengan judul penelitiannya rancangan bangun robot batik tulis pada pengaruh kecepatan pemanasan dan volume canting terhadap tebal tipisnya garis, dengan metode yang digunakan yaitu design of experiment. Dari hasil penelitiannya didapatkan mesin batik tulis dengan memiliki nama robot batik tulis yang dijalankan secara komputasi dengan kombinasi kecepatan sebesar 80 watt dengan volume pengisian canting sebesar 22,8 cm3. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu pada variabelnya. Variabel yang digunakan yaitu kecepatan pemanasan dan volume canting, di mana masing-masing faktor yang memiliki 2 level. Kemudian yaitu Rindi Kuswardini pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya penentuan parameter suhu dan feed rate pada mesin CNC batik tulis dengan sama menggunakan metode design eksperimen. Hasil penelitiannya yaitu menggunakan nozzle 0,4 mili dengan variasi suhu 90 derajat pada feed rate 550 mm per menit. Untuk nozzle yang 0,7 mm dengan hasil kualitas yang ketemuan terbaik yaitu diperoleh
pada variasi suhu 80 derajat dengan bitrate 500 mm per menit. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu menggunakan canting batik dengan ukuran 0,4 mm dan 0,7 mm. Dirancang dibuat menggunakan bahan sejenis tembaga yang mampu menampung malam cair sebanyak 300 ml. Nah, ini perancangan mesin batik generasi kedua, yang dimana yang pertama itu menggunakan motor di koordinat X menggunakan motor NEMA stepper 23, sedangkan di koordinat Y menggunakan motor stepper NEMA 17. Yang kedua yaitu memberi fitur kontrol pemanasnya agar pemanasan lilin agar tetap terjaga. Yang ketiga yaitu memberi penyangga kayu kepada di bagian tangan mesin batik agar bisa bergerak ke kiri dan ke kanannya dan tidak goyang. Yang keempat yaitu menggunakan canting berbahan cangkir dari aluminium yang dimana dikasih nozzle 0,4 mm yang dipatri, kemudian diberi kemiringan yang sesuai. Kemudian alat dan bantu pembuatannya yaitu stepper motor NEMA 23 yang digunakan untuk mesin penggerak koordinat X, NEMA 17 stepper motor penggerak koordinat Y, bel bearing penggerak pada stang canting, GT2 timing pulley 200 tip tempat bergerak koordinat Y, GT timing pulley 2 tip tempat gerak belt pada koordinat X, timing belt untuk menghubung mesin dengan gear pada sumbu X dan Y. Cara kerja pada mesin batik generasi kedua yaitu dimana menyiapkan komputer atau laptop, kemudian menyiapkan software yaitu AutoCAD, Inkscape, GRBL Plotter dan Arduino. Dimana cara kerjanya yaitu kita mendesain dulu ke AutoCAD, kemudian melakukan penggambaran menggunakan CorelDRAW, terus dimasukkan ke Inkscape. Setelah itu menyeting kecepatan di GRBL plotternya dan dimasukkan kepada mesin batik tersebut dan ditambahkan untuk setting temperatur agar lilin tetap terjaga. Kemudian variabel penelitiannya saya yaitu memiliki 2 faktor dengan 3 level masing-masing faktornya, yaitu faktor pertama yaitu bitrate kecepatan membatik, kedua temperatur pemanasan, di mana bitrate kecepatan membatik memiliki 3 level yaitu 200 step per milimeter, 400 step per milimeter, 600 step per milimeter dengan temperatur pemanasan yaitu 118 derajat Celcius, 134 derajat Celcius, dan 150 derajat Celcius. Respon yang diambil yaitu 2 yaitu tebal tipis megalis dan tembus tidaknya lilin pada kain. Tahap pengambilannya yaitu di sini saya mengambil 3 kali perulangan yang dimana setiap perulangannya itu memiliki 9 kombinasi. Nah, ini kombinasi yang sebelum kita melakukan random. Dan ini pada perulangan pertama dihasilkan bitrate 2, kombinasi bitrate 2 dan temperatur 2, yang dimana yaitu bitrate 2 yaitu 400 step per milimeter dengan suhu 134 derajat Celcius. Dan perulangan kedua dan ketiganya sebagai berikut. Metode penyelesaiannya ini menggunakan pengendalian kualitas dengan setiap PTP, di mana data yang diambil peneliti yaitu menggunakan data atribut. Kemudian desain eksperimennya yaitu menggunakan RAL 2 faktor dengan 3 level. Kemudian model regresinya
ditambah alfa I ditambah beta Z ditambah alfa beta IZ ditambah EIJK. Kemudian hasil dari itu melakukan ANOVA untuk mengetahui hubungan faktor dari kedua interaksi tersebut. Jika ada perbedaan, maka dilakukan uji lanjut, yaitu menggunakan uji Tukey. Kemudian dianalisa dengan hipotesa pada respon tebal tipisnya garis dan tembus tidaknya lilin pada kain. Konsep perancangan mesin batik generasi kedua, yaitu menambah fitur-fitur display agar lebih efisien dan tetap terjaga. Untuk pengumpulan datanya sebagai berikut, di mana perulangan pertama mendapatkan tebal tipis garisnya yaitu 11,7 mm dengan tembus tidaknya lilin yaitu 23,4 mm. Untuk cacat tebal tipis garisnya yaitu ditandai dengan lingkaran pada merah dan biru, di mana yang lingkaran merah tersebut merupakan cacat tebal garis dan warna biru cacat tipis garisnya, di mana satu pola tersebut terdapat dua cacat yaitu tebal dan tipis garisnya tersebut. Yang ketiga yaitu cacat tembus tidaknya lilin yang ditandai dengan lingkaran kuning seperti ini. Kemudian dilanjut dengan peta kendali P tipis garis, di mana dalam data pengujian cacat tebal tipis garis terdapat data yang melebihi batas kendali, yaitu pada data nomor 4. Oleh karena itu peneliti melakukan revisi pada peta P dan dihasilkan seperti berikut, di mana data yang terkendali dari 27 data ternyata ada 25 data yang terkendali pada pengujian cacat tebal tipis garis. Kemudian lanjut pengujian variabel signifikan. Dari hasil uji mini tab half normal plot terdapat tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ditandainya tidak ada simbol warna persegi warna merah terhadap kedua faktor tersebut. Kemudian normal plot. Di sini juga tidak ada perbedaan yang signifikan dan menyebabkan tidak adanya perbedaan dari kedua faktor. Kemudian lanjut analisis interaksi efek, di mana pada fit rate dengan 200 step per milimeter terdapat rata-rata kurang dari 0,015 dan fit rate 400 step per milimeter kurang dari 0,013 dan 600 step milimeter lebih dari 0,012 dan temperatur pemanasnya pada 118 derajat yaitu melebihi dari 0,12. Interaksi plot tebal tipis garis. Didapat interaksi dari kedua faktor sangat saling berpotongan sehingga dinyatakan ini ada signifikannya. Kemudian ANOVA di sini saya mengambil keputusan yaitu menggunakan p value kurang dari 0,05 maka tolak 0. Jika nilai p value lebih dari 0,05 maka terima 0. Dari kedua faktor diketahui fit rate memiliki p value 0,539 yang dinyatakan terima 0 dan TP 0,767 dan interaksi antara kedua faktor yaitu 0,508 yang dimana dari 3 uji tersebut dinyatakan terima 0. Jadi artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian lanjut model reduksinya
proporsi tebal tipis garis yang sama dengan 0,485 minus 0,00076 feet rate step per meter minus 0,00245 temperatur pemanasan plus 0,001 antara feed rate dan temperatur pemanasan, yaitu YIJK sama dengan 0,085 dikurangi 0,0076 alfa I dikurangi 0,00245 beta Z plus 0,001 alfa beta IJ plus IJK. Didapatkan R square yaitu 3,89%. Jadi pengaruh dari kedua faktor itu terdapat 3,89%, dan sisanya itu mungkin faktor dari variabel lain atau peralatan yang lainnya. Kemudian lanjut pengujian cacat tembus tidaknya lilin pada kain. Pada pendekatan lilin tembus tidak lilinnya lilin pada kain terdapat banyak yang tidak terkendali. Oleh karena itu peneliti melakukan pengendalian dengan batas bawahnya menjadi 0 seperti sebagai berikut. Akan tetapi masih saja ada data yang melebihi batas kendali. Oleh karena itu peneliti melakukan revisi sehingga didapatkan seperti berikut. Dan didapatkan hanya 10 data dengan rata-rata 0. Kemudian lanjut pengujian variabel signifikan, yang dimana terdapat dari half normal plot terdapat variabel faktor temperatur pemanasan yang signifikan. Jadi ada perbedaan yang terjadi pada temperatur pemanasan. Kemudian normal plot terjadi variabel yang adanya variabel yang signifikan yaitu pada temperatur pemanasan yang berada di sebelah kiri, yang dimana faktor tersebut sangat berpengaruh negatif kepada tembus tidaknya lilin. Kemudian analisis interaksi efek. Waktunya habis ya, habis semuanya. Iya Pak. Kesimpulannya, yang dihasilkan mesin batik generasi kedua dengan nama membatik dengan kontrol menggunakan komputer dan dibantu beberapa software yaitu AutoCAD, Prolink, Arduino, GPL, Router, dan menjalankan mesin batik tersebut. Yang pengembangan yang dilakukan yaitu menambah fitur kontrol displaynya dan mengganti canting menggunakan cangkir aluminium. Kemudian kesimpulan yang kedua, diperoleh hasil bahwa faktor temperatur terhadap tembus di lilin pada kain diperoleh hasil ANOVA p-value sebesar 0,042, yaitu di mana kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh dari faktor temperatur pemanasan. Nilai interaksi dari kedua faktor dengan level 400 step mm dan 150 derajat, yang dimana nilai rata-rata ini yaitu 2 mm dengan mendekati dengan pembatikan manual. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada dosen satu saya yaitu Bapak Dr. Sabarudin Ahmad. Berikutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk Bapak Ibu ada dan untuk tidak silakan. Bu Ida, terus Bapak Ibu, silakan. Nama siapa? Jarumin. masih bilang Bu Ruli, silakan. Bu Ruli yang duluan. Jarumin Pak. Oh, Bu Ida, Bu Ida. Siapa Bu Ruli? suara Suara tidak keluar, Bu Ida.
putih, bukan Tuhan.